Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K, khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan nyata dalam kehidupan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali A. Relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing, diletakkan kepada pengalian, eksplorasi, exploration, penemuan, discovery, dan penciptaan, creation. C. Playing, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Jawabannya adalah E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Kita bahas. Ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REAC. Yang pertama ada relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua ada experiencing, ditekankan kepada pengalian, exploration, penemuan, discovery, dan penciptaan atau creation. Kemudian ada applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat ada communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang terakhir ada transferring, menuntut kemampuan peserta didik mentransportasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Pertanyaannya tadi ada kata-kata yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali. E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Kalau menurut teorinya, menuntut kemampuan peserta didik mentransfer konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jawabannya adalah B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Kita bahas. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan,
Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individu. Bimbingan yang diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pada kasus tersebut, terdapat 10 anak yang tidak tuntas pada program remedial. Pada option jawaban A, memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar kurang tepat. Jika berkelompok, karena bisa saja dalam gambar satu kelompok seluruh peserta didik mengalami kesulitan belajar. Jika yang B, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Ini tepat. Dilakukan karena bisa menghemat waktu yang pertama dan mengefisienkan sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor-tutor sebayanya, siswa lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengemukakan kesulitan belajarnya. Dan siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Jika opsi nomor C, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan, ini kurang tepat karena siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam. Ada sulit konsentrasi dan tidak mudah memahami. Jika opsi D, memberikan pembelajaran ulang di kelas. Ini kurang tepat juga karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran, terutama bagi siswa yang sudah tuntas. Yang terakhir, menjelaskan kepada peserta didik satu per satu. Ini juga kurang tepat karena terlalu banyak memakan waktu. Jadi, opsi yang paling tepat adalah B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Soal nomor 3. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar berikut ini. Yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. Jawaban yang tepat adalah A. Tugas portofolio. Usaha yang dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar. Kita dapat mengidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, wawancara. Dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku, rapot, kunjungan ke rumah. Dapat pula dengan tes psikologi, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kepribadian. Untuk menghadapi kesulitan belajar siswa, tugas portofolio ini tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Jadi jawabannya adalah tugas portofolio. Tidak dapat menjadi cara untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. E. Membantu peserta didik lain atau teman yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Jawabannya adalah C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Membuat rangkuman tidak dapat digunakan sebagai pelaksanaan program pengayaan karena tidak menambahkan pengetahuan lebih lanjut atau pengetahuan baru bagi peserta didik. Jadi jawabannya sudah jelas, C. Karena yang ditanya di sini bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan kecuali membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai program pengayaan adalah A. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. B. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. C. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. D. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta atau tidak. Jawaban yang tepat adalah E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dari teman-temannya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dikatakan peserta didik yang cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi, dalam hal ini berbeda dengan perlakuannya dengan remedial. Penentuan peserta didik bisa mendapatkan program pengayaan atau tidak adalah guru, bukan peserta didik itu sendiri. Jadi cukup jelas ya, jawabannya adalah E. Karena pertanyaan di sini pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai program pengayaan, yaitu pembelajaran pengayaan biasa dipilih sendiri oleh peserta didik. Yang benar adalah dipilih oleh guru. Setelah melakukan penilaian harian, mata pelajaran matematika, materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak, terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya.
C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian, khususnya jawaban yang salah. D. Memberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Jawabannya adalah A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Program pengayaan untuk mata pelajaran matematika memberikan soal tingkat kesulitan yang lebih tinggi karena soal-soal dalam mata pelajaran memiliki variasi yang beragam. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai KD yang sudah dipelajari. Jadi jawabannya adalah diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Soal selanjutnya, Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni adalah membuat brosur. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery Learning, B. Project Based Learning, C. Problem Based Learning, D. Contextual Teaching Learning, E. Inquiry Learning. Jawabannya adalah B. Project Based Learning. Membuat brosur atau suatu karya, maka metode pembelajaran yang tepat adalah Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL atau Project Based Learning, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Jadi, mode pembelajaran untuk membuat brosur ini adalah Project Based Learning. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini muatan dalam apersepsi yang benar adalah A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Jawabannya adalah B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Ada kegiatan pendahuluan, di dalamnya terdapat menyiapkan peserta didik, kemudian ada memberikan motivasi belajar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan cakupan materi, dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Yang kedua ada kegiatan inti, di dalamnya terdapat model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Di dalamnya terdapat refleksi untuk mengevaluasi. Yang pertama ada rangkaian aktivitas pembelajaran.
memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk ada pemberian tugas, individual ataupun kelompok, kemudian menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Jadi, untuk melakukan muatan dalam A, persepsi yang benar adalah B, memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam standar proses, tahapan pembelajaran terdiri dari penyiapan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran K13, strategi-strategi tersebut, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach dan bernuansa tematik. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder, dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran Discovery Learning, Problem-Based Learning, pada saat kegiatan menanya. Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah A. Poster session, B. Small group discussion, C. The power of 2 and 4 information, D. Search point counterpoint, E. Everyone is a teacher here. Jawaban yang benar adalah E. Everyone is a teacher here. Everyone is a teacher here atau setiap orang menjadi guru. Strategi ini berarti setiap orang di kelas diposisikan bisa menjadi seperti guru. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran Discovery Learning, Problem-Based Learning pada saat kegiatan menanya. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama ada bagikan kertas kepada peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari atau topik khusus yang ingin mereka diskusikan di kelas. Yang kedua, kumpulkan kertas-kertas tersebut, dikocok dan dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing peserta didik dan diusahakan pertanyaan tidak kembali kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, mintalah mereka membaca dan memahami pertanyaan di kertas masing-masing sambil memikirkan jawabannya. Selanjutnya, undang sukarelawan atau volunteer untuk membacakan pertanyaan yang ada di tangannya. Untuk menciptakan budaya bertanya, upayakan motivasi siswa untuk angkat tangan bagi yang siap membaca tanpa langsung menunjuknya. Mintalah dia memberikan respon, jawaban, atau penjelasan atas pertanyaan atau permasalahan tersebut. Kemudian, mintalah kepada teman sekelasnya untuk memberi pendapat atau melengkapi jawabannya. Kemudian, berikan apresiasi terhadap setiap jawaban, tanggapan siswa agar termotivasi dan tidak takut salah. Kembangkan diskusi secara lebih lanjut dengan cara siswa bergantian membacakan pertanyaan di tangan masing-masing sesuai waktu yang tersedia. Yang terakhir, guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. Nah, ini strategi pembelajaran dari yang tujuannya menerapkan strategi membiasakan peserta didik untuk belajar aktif, membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder, dan tidak takut salah. Strategi pembelajaran ini adalah everyone is a teacher here. Jawabannya E. Soal selanjutnya, fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah,
B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. E. Pedoman menyusun program tahunan. Jawaban yang benar adalah C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Fungsi kalender pendidikan atau KALDI adalah yang pertama ada mendorong efektivitas dan efisiensi program pembelajaran sekolah, kemudian menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah, pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah, dan pedoman menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Pertanyaannya adalah, kecuali mempersiapkan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Oke, demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.